Saudara-saudariku yang terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan harian MSC Provinsi Indonesia, Sabda dari Hati untuk Dunia yang Baru. Hari ini kita merayakan Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, usia yang panjang. Dan kita melalui kemerdekaan yang kita terima atas perjuangan para pejuang kita, para perintis, mereka memberikan atau menghadiahkan kepada kita melalui perjuangan dengan darah dan air mata sebuah kemerdekaan yang istimewa yang diproklamirkan pada 17 Agustus tahun 1945 oleh sang proklamator kita, Soekarno dan Hatta. Hari ini kita merayakan usia yang ke-80 dan usia yang sangat panjang, yang baik, yang membawa juga kepada kita sukacita dan kegembiraan. Tetapi juga di usia yang 80 tahun ini, kita berjalan dalam perjuangan yang sama setelah kemerdekaan untuk memperbaiki nasib, membangun kualitas hidup, dan juga teristimewa mensejahterakan masyarakat. Hari ini dalam bacaan-bacaan kitab suci, baik bacaan pertama, bacaan kedua maupun bacaan Injil mengetengahkan kepada kita bagaimana ajakan oleh kitab suci mengajak semua kita teristimewa, para pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan bangsanya. Dan setiap insan, setiap masyarakat juga berusaha dengan caranya untuk senantiasa ada dalam tata hidup dan aturan yang benar agar hidup kita teratur. Hari ini, hal yang menarik bagi saya, apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus dalam suratnya, dia katakan seperti ini. Hiduplah sebagai orang-orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu. Ini dua hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ajakan untuk hidup secara merdeka. Merdeka berarti memiliki kedaulatan, dan kedaulatan itu ada karena ada persatuan, persekutuan yang kokoh di antara manusia dalam satu bangsa, dan kemerdekaan itu memberi kesempatan kepada kita semua untuk melakukan hak-hak kita dan juga menerima hak-hak kita dan melakukan kewajiban-kewajiban kita sebagai bangsa dan negara. Juga hal yang kedua, jangan sampai kemerdekaan yang kita terima itu kita salah gunakan untuk kepentingan pribadi dan disalahgunakan untuk menyengsarakan orang lain. Dua kata ini mengingatkan kita untuk tetap menjadi orang baik, kapanpun, dimanapun. Entah pemerintah, entah masyarakat, entah pemimpin agama, entah pemimpin masyarakat, siapapun. Kemerdekaan yang diberikan kepada kita oleh perjuangan darah dan air mata oleh para pejuang kita, hendaknya kita gunakan untuk kepentingan banyak orang. Dalam Injil kepada kita diketengahkan sebuah kisah yang menarik tentang pertanyaan kepada Yesus, apakah kita patut membayar pajak kepada Kaisar? Yesus menjawab pertanyaan itu dengan meminta mereka dengan adil dan bijak memperlihatkan kepada dia mata uang yang mereka pegang. Dan ketika mata uang itu diperlihatkan kepada Yesus, Yesus dengan bijak juga bertanya, mata uang siapakah, gambar siapakah ini? Dan mereka menjawab gambar Kaisar. Yesus melanjutkan, berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan juga sekaligus juga berikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan. Kebijaksanaan yang Yesus tampilkan ini mengajak orang untuk berdiskresi, membuat pilihan yang tepat atas kebaikan atau kualitas hidup yang dia miliki, agar keputusan itu sebagai seorang yang berdaulat, memerdekakan dirinya, tetapi juga memerdekakan orang lain. Saudara-saudariku yang terkasih, hiduplah sebagai seorang yang merdeka, mengajak kita untuk benar-benar berdiri di atas kedaulatan diri kita, melakukan apa yang kita kehendaki menurut tata aturan, tetapi juga memberikan kebaikan, kesejahteraan bagi banyak orang. Agar kita yang berpikir secara benar, berpikir secara jernih, menerima apa yang kita terima, melakukan apa yang harus kita lakukan, itu mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Tidak disalahgunakan untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan kelompok, tetapi demi kepentingan banyak orang. Hiduplah dalam kemerdekaan,
Nikmatilah kemerdekaan dengan sukacita dan kegembiraan, dan jadikanlah kemerdekaan sebagai sukacita bagi sesama. Merdeka!